Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Secara Satria Sumpah Desana Aku Secara Patenisa dan episode di program event. Kalau sebelum video tadi nih, kalian udah lihat kan apa yang gambar-gambar kalian maksud? Ya, betul sekali. Itu adalah 3 angka, yaitu 61, 33, 34, dan 33. Itu yang bermaksudnya adalah mewakili Pesta Hari Pertelevisian Nasional. Itu bisa ditandai dengan adanya UU TVRI ke-61, RCTI ke-34, dan RCTI yang ke-33 yang baru aja kemarin 2 bulan yang lalu tuh udah memunculkan definisi berbeda-beda ya. Oke, jadi berhubung ini semua, kalian harus tahu ya Hari Pertelevisian Nasional itu apa? Ya, itu adalah hari di mana bagaimana masyarakat Indonesia menyambutnya dengan memeriahkan kesuksesan 3 berdirinya stasiun televisi tertua Indonesia seperti TVRI, RCTI, dan SCTV. Memang benar, sejak tahun 1962 Hari Pertelevisian Nasional itu diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Biasanya memiliki tradisi yang sangat kuat dan penting, misalnya seperti berbagai macam kegiatan untuk menyambutnya, seperti misalnya pada awalnya kan Hari Pertelevisian Nasional itu kan awalnya kan berasal pembukaan Asian Games. Tapi belum tentu bisa dijadikan Hari Pertelevisian seutuhnya, karena kan pada saat itu Indonesia masih tetap menjadi negara yang perdananya. Baru kemudian terwujud tahun 1970-an itu kan harus kita nobar bareng. Tapi saat itu sesudah cuma satu, yaitu TVRI. Nah, baru setelah itu baru di tahun 1989 dan 90 berdirilah 2 stasiun televisi tertua swasta tertua yang paling diminati masyarakat sampai sekarang adalah RCTI dan SCTV. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di vlog aku sebelumnya tentang Hari Pertelevisian Nasional di My Diary di tahun sebelumnya. Oke, jadi kita di program event kali ini kita akan membahas membacakan jadwal urutan waktu penayangan film layar lebar. Mungkin dari banyak yang minta. Kan kalian bisa udah lihat di beberapa iklan TV yang ada film layar lebar itu kan kalian pasti bisa mencari film layar lebar favorit kalian. Tapi mungkin saya akan bikin film yang bisa Zuri Universe di vlog My Diary nanti ya besok. Nah, jadi waktu film layar lebar RCTI SCTV itu semakin besar tuh kan di jam siang. Oh ya, sejak akhir Juni 2023 RCTI sudah mulai menetapkan jam setengah 1 sampai jam setengah 4, 6, 5-nya untuk menaikkan film layar lebar. Ya sama kalau misalnya di saat SCTV masih tetap konsisten menaikkan film layar FTV lawas sampai sejak tahun 2018. Mungkin yang perlu kalian informasi, kenapa saya menyebutkan RCTI SCTV itu sebagai stasiun terbesar dan bersifat kompetitor. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada yang banyak. Memang masih banyak terjadi perdebatan antara penggemar penonton RCTI SCTV karena beberapa alasan. Yang pertama itu mungkin karena bintang sinetronnya ada yang bilang kurang kualitas. Terus sih mengkomentar bintang favorit mereka masing-masing. Dan yang ketiga yang paling penting sekarang presenter sebenarnya pindah. Ya wajar sih, aku udah berkali-kali bilang. Jadi alasannya adalah kan artis Indonesia kan harus memiliki 2 manajemen yang lebih dari itu. Jadi perantangan kontrak dengan media penyiaran itu juga berarti sama halnya berpindah personality. Ya sama seperti di Malaysia juga seperti itu, banyak selebritis yang itu memutuskan untuk kontrak seperti itu. Tapi kan itu khusus Indonesia ya, bukan Malaysia ya. Nah, jadi kontrak dari pihak manajemennya itu tuh harus yang berpihak siapa? Ya tentu saja bos, dirutnya, dan tentu saja para pihaknya. Banyak yang mengkomentari berita tersebut, maka sendiri perdebatan. Misalnya perdebatan yang terbaik, misalnya yang baru-baru ini Panorama, apa tuh Panorama? Itu adalah gabungan dari grup musik yang dari idol seperti Paul, Nabila Takia, Roni Paruluan, dan juga Sama Salsabil. Itu kan yang menyebutkan Sama Salsabil ini sebenarnya namanya mulai pemula sejak idola cilik, tapi sekarang berkembang pesat dan dalam waktu akhirnya menjadi idola baru, bukan baru sih, idola lama karena bergantian seperti itu. So, jadi kalian bisa mengetahui bahwa malam puncak RCTI dan SCTV itu lagi-lagi kembali digelarkan sehari ya, berbeda sehari. Apa maksud sehari itu? Jadi tanggal 23 dan 24 ya sama dong, ya sama seperti tahun sebelumnya setelah hampir berapa tahun ya? Setelah hampir 3 tahun didengarkan pada terakhir tahun 2020 karena itu kan di pandemi. Nah, jadi kita akan berfokus ini semua. Tradisi film Hari Pertelevisian Nasional itu kan tidak hanya pagelaran musik dan konser, tapi pagelaran musik yang kita maksud adalah kan ada yang ada dasar RCTI 34 atau 34 juga tentu saja karena SCTV 33. Ketiga-tiganya ini sangat berrelated karena sama-sama menjalankan pagelaran musik untuk menyambut Hari Pertelevisian Nasional itu tentang berulang tahunnya RCTI ke-34 dan SCTV ke-33. Semuanya saling related. Ya sama seperti itu. Kenapa?
Mungkin dari sejak tahun 2019, Epic SCM dan MTech dan juga MNC sepakat untuk membuat kerjasama konten lokal. Tapi bagaimana nasib dengan bintang public figurnya? Ya belum, karena memang banyak zaman sekarang ini tuh banyak public figure tuh kan seringkali merebutkan duel kesuksesannya karena share rating, bukan hanya sekedar rating, tapi juga kepopuleran nama-nama mereka ya di bidang dunia sinetron yang mengatakan bahwa jadi kedua sinetron SCTV itu seringkali dikomen orang-orang karena mengakibatkan alur ceritanya yang nggak jelas ataupun karena terlalu menggunakan soundtrack yang sama. Ya mungkin tradisi sih kalau menggunakan soundtrack sama pasti seperti itu. Nah sekarang kita akan fokus ke film layar lebar ya. Jadi film layar lebar itu merupakan salah satu bentuk tayangan yang cukup penting setiap hari televisi nasional. Itu udah ada sejak tahun 2090-an sampai sekarang. Nah, tapi di zaman sekarang ini SCTI lebih banyak menaikkan film lebar baru ketimbang SCTV. Seperti yang gue bilang tadi, SCTV itu kualitas film lebar masih sangat rendah dan jam yang perdana hanya kecuali dengan modal tertentu. Kenapa yang harus disalahkan itu? Yang mesti disalahkan itu adalah pihak produksinya, bukan bos ataupun dirutnya. Karena kan memang yang punya jalannya bedanya masing-masing, padahal berbeda. Nah sekarang buat SCTI juga masih beruntung karena sebagai yang dibawa SCTI oleh MNC, RCTI itu selalu menaikkan film-film baru yang diambil dari pemain yang cukup lama ya. Misalnya yang baru-baru ini, sebut saja kita akan bacakan jadwalnya ya. Jadi jadwal urutan film layar lebar itu tuh saya nggak bakal mungkin spoiler karena yang masih kosong. Jadi saya akan menyebutkan waktunya itu adalah nih, yang pertama dari tanggal 18 sampai itu bahkan terjadi tanggal 18 sampai tanggal 27. Nah, itu berarti 9 hari ya. Misalnya waktunya adalah jam ini diawali dari jam 12:30. Nah mungkin sampai jam ini semua ya tuh untuk semua SCTV ya. Tapi kalau FTV bagaimana? FTV masih tetap konsen jam pagi, betul. Nah tapi kalau film lebar SCTI mana yang baru-baru, kalian bisa cari, sebutkan aja film yang kalian suka dari SCTI. Tapi saya udah nyebutin yang baru itu adalah Kukira Kau Rumah, Until Tomorrow, Dinata Thank You Sama, Garis Waktu. Oh ya, Garis Waktu yang aku sebutin tadi itu adalah film yang akan aku tonton nanti tanggal 23. Tapi mungkin kalian banyak yang nanya, Sas, apa Garis Waktu film yang Sudit? Betul sekali, betul. Jadi film merupakan film lebar ketiga yang dibintangi oleh Mesa Sudit, keempat yang dibintangi oleh Mesa Sudit dengan produksi MD Entertainment. Tapi ada yang nanya juga di PSTP, emang film lebarnya mesti jam siang? Iya sih memang betul. Cuman kalau untuk SCTV mungkin film lebarnya tuh masih sama, ada kayak aku udah cek di kartu cuma ada 4. Misalnya sebut saja Magic Out, One Fine Day, terus Dancing in the Rain, dan juga Xiaomi. Itu tiga-tiganya aku nonton dengan pemainnya yaitu yang duanya adalah Misal Zudit. Jadi kemungkinan film yang Misal Zudit itu ada 3, yang satu di SCTI, yang 2 di SCTV. Jadi aku bakal tonton semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi, nama Misal Zudit itu dulunya kan eksis di SCTV, sekarang balik ke SCTI karena beberapa alasan kontrak film dengan MD Pictures. Nah, jadi kemungkinan besar saya akan bikin prediksi ya. Jadi mungkin Calon Bini akan tayang di tanggal 21, terus di Dancing dari tanggal 22, ataupun One Fine Day jam tanggal 23, atau mungkin jamnya sebelum Garis Waktu ya, karena Garis Waktu tuh jadi kita langsung nyambung. Jadi aku kemungkinan misalkan, karena belum pasti, karena belum ada pengumuman konferensinya. Nah, maksudku misalkan film Mesa Sudit di SCTV bisa barengan, jadi kemungkinan besar aku akan menonton film kedua-duanya dari jam 4:30 sampai jam 4:30. Yang berarti kalian masih menanya juga tentang bagaimana sih filmnya. Ya nanti saya akan jelaskan kalau sudah ketahuan jadwalnya. So, jadi ini merupakan utar waktunya seperti itu. Kemudian batas akhirnya itu ada Until Tomorrow ya. Jadi kalian bisa sebutkan apa dulu film favorit kalian yang kalian masuk di kolom komentar ya. Oke, jadi itu untuk itu aja di tanggal 18 dan 27 utama waktunya seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa film layar lebar SCTI dan SCTV itu kemungkinan besar tuh ada yang dipakai jam siang. Kenapa tidak boleh pakai yang malam? Karena kalau malam itu kan begini, umumnya orang itu tuh menonton film layar lebar itu kalau di waktu begadang asal begadang. Tapi ada begadang resiko tidak baik bagi kesehatan. Kenapa? Karena begadang itu juga membantu mengubah emosi, sikap dan fisik dan mentalnya. Setelah kita bangun bisa marah-marah, emosi ataupun merasa trauma itu. Jadi kalian sarankan sekali lagi jangan terlalu banyak begadang. Kalau sudah selesai batas tidur adalah jam 11 malam. Jadi kalau kalian bisa terlewat film yang malam tuh kalian bisa nonton kemarin di RCTI Plus, Vision Plus ataupun di video.com. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya udah kalian ikhlaskan saja supaya kalian itu tidak merasa stres. Nah itu aja tuh video kali ini, juga bisa manfaat. Dan jangan lupa sebiasa tuh follow sosial media aku kepada
Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media aku, untuk kolom komen di bawah ini untuk menanyakan, untuk menyebutkan apa judul dalam film lebar favorit kalian akan ditekan di CTI ataupun di SCTV yang lain. Yang judul lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.